terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan di mana kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Karena hari-hari ini kami tidak mampu berjalan sendiri, tidak mampu Tuhan, hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengar, berkati juga bibir lidah hamba-Mu, urapi Tuhan, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, karena hari-hari ini banyak orang yang saya sempat baca caption tadi pagi, saya lihat sekilas YouTube gitu ya, sempat saya lihat ada banyak orang yang hari-hari ini karena nggak bisa makan, sulit makan, nggak punya uang ya, mereka mulai makan hutang. Nah itu benar juga ya, memang hari-hari ini banyak orang ya setiap hari makan hutang online. Karena masa yang makin jahat, banyak orang makan hati, sakit hati terus ya, makan hutang online. Keadaan yang semakin terdesak dengan masalah, makan apa? Makan kecemasan ya, hati yang cemas makan hati, makan ketakutan, makan kekhawatiran ya. Tapi pastikan hari ini kita semua nggak boleh nyampah ya, makan hutang online. Banyak orang makan hutang loh hari-hari ini, tapi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi kita jangan ikut dunia makan hutang ya. Kita hari ini tetap semangat, kita jangan sampai, kita percaya apa yang membuat orang benar itu tetap survive, tetap semangat, tetap hidup, tetap bercahaya di tengah gelapnya dunia, karena kita makan firman. Makanya kalau tiap hari saya saat teduh ST itu fungsinya ketika kita makan firman, tadi pagi renungan saya di grup, karena firman itu Allah sendiri. Waktu kita makan firman, senyatanya kita ini sedang berjalan dengan kekuatan Allah, dan orang yang hidup tinggal di dalam kekuatan Allah pasti sanggup menanggung segala perkara. Makanya makan firman, jangan makan sakit hati, jangan makan kepanikan, makan hutang ya, makan kebencian, makan kepanikan, makan depresi, itu semua nyampah yang kita tidak perlu lakukan. Tiap hari ketika kita makan firman, dengar perenungan firman, baca perenungan firman, kita pasti kuat. Kita pasti sanggup menanggung segala perkara, dan di luar Kristus kalau kita tidak makan perenungan firman, maka kita semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi pagi ketika saya baca firman, satu kata, nanti ini saya akan bahas ya dalam khotbah saya onsite ya. Nah, Filipi 2 ayat 16 kita baca sekilas. Waktu saya merenungkan firman, tiba-tiba ayat ini muncul saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, hari ini kita makan firman. Waktu kita makan firman, dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, kita ini sedang berpegang pada firman kehidupan yang nanti kita dapat bermegah pada hari Kristus. Mungkin hari ini engkau tidak bisa bermegah, Bu. Yang ada ikut Kristus makin bercucuran air mata. Benar, tidak salah. Itu salah satu jalan menjadi pengikut Kristus, harus jalan majunya cucuran air mata. Mungkin hari ini kita mengikut Kristus, semua kemegahan kita di masa lalu hancur, kacau, ya goyah. Saya juga waktu awal saya bilang gini, Tuhan, dulu saya ibu sosialita, hidup panggilan dunia, saya bisa bermegah loh Tuhan. Tapi waktu saya hidup dalam pelayanan, saya benar-benar hidup berjalan majunya bercucuran air mata. Sampai firman ini muncul, Tuhan bilang gini, Eli, kamu mau pilih bermegah di dunia atau bermegah di dalam kekekalan bersama dengan aku?
Kalau kamu pilih hanya kaya, sukses, dicintai suami, hanya urusan di dunia, tapi kamu kehilangan yang senyatanya nilainya adalah nilai kekal, kamu salah besar pilihanmu. Hari ini pegang aja firmanku ini. Percayalah, memang pegang firman tuh ndak enak. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Disakiti berapa kali, ndak boleh balas, malah harus berbuat baik. Ndak masuk akal, saudara. Hari ini apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita mau pegang firman kehidupan, semuanya ndak masuk akal, semuanya seperti ndak ada jalan. Bagaimana kita ngalami kelemahan, tapi Tuhan ndak bertindak sesuatu. Mungkin hari ini kita ketika pegang firman kehidupan, kita ndak bisa bermegah lagi. Kita jujur ketika kita memilih jadi pengikut Kristus, bukan bermegah di dunia ini, tapi pikul salib, sangkal diri, tapi nanti kita akan bermegah pada hari Kristus selama-lamanya. Sehingga firman ini berkata di Filipi 2 ayat 16, ndak percuma kamu ini berlomba-lomba dan bersusah-susah jadi pengikutku, ndak percuma, ndak sia-sia. Jeripayahmu hari ini engkau berlomba jadi orang benar, engkau bersusah-susah ada pikul salib, itu ndak percuma, ndak bersusah-susah. Hari ini jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Suatu kali engkau akan bermegah pada hari dan waktuku, bahkan itu nilainya kekal selama-lamanya. Hari ini percayalah, kita jangan nuntut kemegahan apapun, karena dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, termasuk orang-orang kaya yang tidak takut Tuhan, harta-harta yang berlimpah-limpah, milik semua orang yang super duper kaya ini, semua dalam perjalanan dilenyapkan. Kira-kira kalau saudara dengar berita hari-hari ini, mengerikan saudara ya. Lihat banyak orang, sampai tadi saya siap-siap ngeringin rambut mbak saya aja bilang gini, Bu gimana ya tabungan yang mau ditutup lah, gimana kita ini cuman punya tabungan satu mau ditutup lagi kalau tidak ada transaksi. Lihat ya, semua orang pada panik, semua orang pada kebingungan. Tapi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan, yuk hidup di masa yang sukar. Sudahlah, kita tetap bisa bermegah. Walaupun pikul salib itu, jangan dipikir orang pikul salib selama kita jadi orang benar. Kemegahannya beda saudara. Orang benar itu tidak boleh terpuruk loh saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kita gratis damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Walaupun hidup kita sekarang tidak masuk akal. Bu Eli tidak masuk akal, sudah tidak ada jalan keluar. Tidak usah takut. Walaupun itu menimpa kita, percayalah hari ini datang. Ya, dengan rasa percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita ini sudah ada di tangannya. Tidak usah bingung. Saya cuma ngomong sama orang-orang yang lagi konseling sama saya hari-hari ini. Yuk, hari ini tangkep loh, masa kesukaran besar ini masa investasi akhir besar-besaran. Saudara investasi di dunia, ya saudara peroleh untuk ditinggal selamanya. Tapi Tuhan mau kita berinvestasi. Investasikan, air matamu itu ditampung. Berarti investasi ya, penderitaanmu ditampung. Investasi ya, hari ini rasa percayamu, investasi iman. Tidak melihat Tuhan, tapi aku memilih percaya. Aku tidak lihat hari ini, tapi aku mau bersuka cita. Aku mau percaya, itu investasi iman. Makanya ketika penderitaan masalah terjadi, senyatanya kita lagi berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Kalau kita enak, nyaman, kaya, tahta, harta, itu investasi di dunia yang saudara memang peroleh nikmati, tapi ditinggal selamanya. Tapi waktu kita berinvestasi dengan masalah, dengan masa sukar, ini waktunya investasi dalam kerajaan Allah. Kok bisa Bu Eli? Air matamu ditampung. Hari ini rasa sakitmu ditampung, penderitaanmu ditampung, diganti kemuliaan. Rasa sakit diganti dengan sesuatu yang manis. Yang pahit jadi yang manis, sakit diganti dengan pemulihan yang berlipat seperti Ayub. Kira-kira
Kalau firman Tuhan berkata tidak percuma orang benar itu bermegah di dalam Kristus, karena semuanya itu tidak percuma dan tidak bersusah-susah. Semuanya sedang berinvestasi, termasuk saya. 15 tahun saya berinvestasi dalam kerajaan Allah yang saya percaya diperoleh untuk ditambah-tambahkan selamanya. Tangkep ya, saudara, hari ini main perubahan mindset. Tuhan tuh lagi mengubah cara saya untuk berkhotbah. Tuhan bilang gini, ubah mindset setiap orang benar. Karena banyak orang benar merasa jadi korban waktu masa sukar terjadi. Senyatanya Tuhan berkata, ini waktunya menginvestasikan hidup kita. Sudah cukup. Saya dulu berkata sama Tuhan, kenapa saya bisa totalitas sama Tuhan? Nggak capek buat Tuhan, walaupun capek hati loh saudara. Ya, kadang pelayanan sudah capek-capek, dirasani orang, diomongin orang, dihakimi orang. Capek hati, tapi saya semangat. Sudah Tuhan, budek aja Tuhan. Nggak usah dengar sudah Tuhan, budek bisu sudah Tuhan buat kerajaan Allah. Kenapa? Karena saya tahu waktu saya disakiti, dihakimi, saya dikatai orang dari belakang. Waktu saya berespon benar, saya lagi berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Karena saya lagi menanam benih yang benar. Suatu kali tidak pernah sia-sia, tidak pernah bersusah-susah tanpa sesuatu yang sia-sia akan Tuhan gantikan dengan semuanya ditambah-tambahkan. Tapi kalau saudara cuma kejar investasi harga diri, kawin lagi, bahagia, kejar kaya supaya bahagia diakui orang, nanti semuanya memang diperoleh tapi ditinggal selama-lamanya. Hari ini pilihan tuh ada di tangan kita. Saudara jangan pikir bodoh ngikut Kristus. Investasi waktu, investasi air mata, investasi penderitaan, investasi rasa sakit buat Kristus dan kerajaan Allah. Karena saudara tabur benih kebenaran, itu investasi yang paling menguntungkan. Investasi hari ini tidak ada yang dijamin semuanya akan ditambah-tambahkan. Selain investasikan hidupmu untuk kerajaan Allah. Hari ini yuk kita semua percaya, saudara tidak perlu takut saat semuanya tidak masuk akal, tidak ada jalan keluar. Ada satu ayat yang bagus hari ini di Markus 10 ayat 27. Saudara, hari ini siapa yang lagi ngalami kepanikan, siapa yang ngalami jalan tertutup tembok tebal, jalan tertutup laut, pastikan ayat ini akan menjadi penghiburan sukacita. Karena percayalah, saat semua sudah tidak masuk akal, tidak usah dipikir. Kalau kita sudah tidak masuk akal, dipikir terus, nanti ini konslet saudara ya. Ini konslet. Makanya kalau tiap kali kita sudah habis akal, sudah tidak masuk akal, sudah tidak ada jalan keluar, hari ini datang kepada Markus 10 ayat 27 yang berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, pastikan pagi ini Tuhan Yesus pandang setiap orang yang lagi ikut live ini, termasuk saya. Tuhan pandang saya, Tuhan pandang saudara yang lagi ikut live ini dan berkata buat setiap kita, bagi manusia, bagi kamu, memang hal itu tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak ada jalan keluar. Tetapi bukan demikian bagiku, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagiku. Jadi siapa yang hari ini sudah capek secara akal, capek puter otak cari jalan keluar, tapi jalan semua tertutup, pastikan waktunya kita hari ini datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata pagi ini dia memandang setiap saudara yang lagi panik, lagi butuh uang. Aduh Tuhan, bayar uang sekolah, bayar angsuran, bayar kebutuhan anak. Kita semua lagi dipandang sama Tuhan. Dan ada berita sukacita berkata, nak, bagimu memang gak masuk akal, gak ada jalan keluar, tapi bukan bagiku loh. Masih ada aku yang mana
mana segala sesuatu adalah mungkin. Ndak punya uang bisa bayar utang itu ndak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, saudara. Hari ini mungkin saudara berkata, Bu Eli, saya sudah ndak punya keahlian apa-apa, suami saya sudah blok semua akses saya. Bagi kita sudah ndak mungkin, tapi bagi Tuhan Dia mungkin. Bawa tarik kembali suamimu nanti ke pemulihannya indah. Bawa kembali hati istri kepada hati suami dikembalikan kepada istri yang mula-mula dari sejak masa muda. Buat kita ndak mungkin. Saya dulu mikir gini, saya sudah umur berapa Tuhan, yang sana masih muda, masih seksi, saya Tuhan sementara sudah gimana Tuhan, sudah kepala 5 dan sebagainya. Mungkin itu pikiran manusia, tapi sekali lagi jangan dipikiri, jangan hari ini disesali dengan semua ini, karena Tuhan berkata jalani aja kehidupan ini, ndak ada yang sia-sia kok. Yang penting hari ini percayalah bahwa bagiku ndak ada perkara yang mustahil, semuanya mungkin. Keuanganmu dipulihkan dari bangkrut, mungkin. Suamimu yang sudah meninggalkan engkau bertahun-tahun dipulihkan, mungkin. Hari ini rumahmu dilelang bank, nanti Tuhan akan gantikan rumah yang lebih baik, lebih bagus, lebih besar. Bagimu ndak mungkin, bagiku mungkin. Ini Tuhan yang berkata sendiri, bukan Bu Eli. Tuhan lagi pandang saudara yang semua ikut ini, dan Dia berkata, nak, mungkin sudah. Bagi manusia sudah ndak mungkin, kau sudah habis akal, engkau sudah ndak punya jalan keluar. Tapi pastikan bagi Tuhan, berkata di Markus 10 ayat 27, siapa yang lagi galau, mungkin nak, mungkin anakmu sudah meninggalkan engkau, mungkin sudah. Apapun pergumulanmu yang rasanya ndak mungkin, pagi ini Tuhan berkata, mungkin nak. Jangan pernah pakai akalmu, jangan pernah pakai caramu. Akal dan caraku nanti yang akan membelah laut. Kita sudah kehabisan cara, kita sudah kehabisan akal. Tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin, berarti Dia tidak pernah kehabisan cara dan akal untuk membuka jalan saat tiada jalan. Nah, kita lihat yuk 3 hal ya. Kita percaya hari ini saya cuma mau ajarin mental bagaimana saat semuanya sudah tidak masuk akal, tidak ada jalan keluar, sementara Tuhan berkata, mungkin. Jangan tutup kuasaku hanya karena engkau berkata ndak mungkin. Tapi hari ini ketika setiap kita berkata, percaya, yes Tuhan, bagimu ndak ada perkara mustahil, maka kita akan mengalami sesuatu yang ndak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Nah, yuk kita lihat simpel yang kita baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi semua ketakutan, siapa yang suka nyampah kalau malam, mulai hari ini hari-harimu jangan pernah diisi dengan sampah ya. Kita ndak boleh setiap hari makan hutang. Ribut, gak bisa makan hutang terus, ndak boleh saudara. Saya itu sudah belajar pengalaman sama Tuhan. Waktu keadaan saya benar-benar terdesak, satu hal yang tiap hari Tuhan katakan, jangan hidup oleh hutang. Jangan makan hutang online. Jangan berhutang. Jangan minta belas kasihan manusia. Itu yang saya dengar saudara. Apa yang Tuhan katakan saya taat. Tuhan bilang gini, bagimu memang sudah tidak mungkin Eli, tapi bagiku adalah mungkin. Dan waktu saya taat, Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langitnya yang tidak pernah saya pikir. Saya sudah habis akal, sudah habis cara. Tuhan yang buka jalan dengan caranya yang ajaib. Yuk kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang kalau suka nyampah berarti hatinya tidak percaya 100% sama Tuhan. Masih ada ruang hatinya untuk sampah. Ya Tuhan, kira-kira kalau besok tidak ditolong gimana ya Tuhan? Tambah parah loh Tuhan, tambah parah. Mungkin itu terjadi, tapi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan, yuk mulai ambil langkah. Ketika semua sudah tidak masuk akal, habis akal, tidak ada jalan keluar, habis cara. Yang pertama, langkah pertama, percaya kepada Tuhan bukan dengan setengah hati, tapi segenap hati.
Orang kalau segenap hati, pasti cirinya apa? Tenang, percaya, bubuknya enak, makannya nikmat. Itu orang segenap hati. Karena apa? Karena kalau segenap hati percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, bagimu tidak mungkin ya, bagimu sudah tidak ada akal, bagimu tidak ada cara. Aku masih punya akal, cara untuk membelah laut. Tenang aja, tenang aja. Itu kalau orang percaya dengan segenap hati. Tapi kalau kita percaya dengan fakta, antara fakta dan Tuhan dicampur 50% lihat fakta, 50% lihat Tuhan, maka kita tidak akan ngalami yang namanya segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Karena masih ada celah. Saudara tidak bisa segenap hati. Saudara masih separuh hatinya lihat fakta. Lihat fakta, direnungkan. Buku tabungan dilihat, dihitung-hitung. 5 plus 2, 2 plus 5, 7, dibolak-balik 7, diputar-putar ya 7. Tuhan 7, 7, 7, 7. Sekali lagi, kalau itu jadi pemikiran kita cuma 7, saudara tidak akan lihat yang 5.000. Tapi kalau kita percaya, Tuhan bilang, kita bilang gini, Tuhan, walaupun tidak masuk akal ya Tuhan, kira-kira walaupun kelihatannya jalannya buntu Tuhan, sudah Tuhan, tapi aku memilih percaya dengan Engkau segenap hati. Sudah segenap hatiku aku memilih percaya, tidak ada kata tetapi. Orang percaya segenap hati itu tidak ada tetapi. Tapi sering kali kita percaya, tapi kan bokek Tuhan, tapi kan kantong kering Tuhan, tapi kan suamiku tidak di rumah Tuhan, tapi kan istriku kabur, tapi kan kankerku hari ini dan sebagainya. Enggak, orang percaya sudah tidak perlu komplain tetapi. Tuhan, aku percaya, titik, tidak koma ya. Percaya titik, tidak boleh percaya koma tetapi faktanya buruk, faktanya tidak mungkin, faktanya habis akal, tidak boleh. Itu yang pertama. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita ini merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita sok tahu, jangan-jangan ya Tuhan, kalau 2 tahun Tuhan tidak pulihkan rumah tangga saya bisa error ke rumah sakit jiwa. Nah ini tidak boleh saudara. Saudara, kalau kita sudah menentukan hidup kita jangan-jangannya negatif, maka apa yang kita takutkan, khawatirkan, itu malah menimpa kita. Makanya jangan nyandar pada pengertianmu sendiri, akal logika kita yang berkata jangan-jangan hari ini. Lebih baik kita tidak usah mikir yang buruk. Tuhan mau kita tidak mikir jangan-jangan, tapi pastikan kita berkata, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, yang sedap, mulia dan sedap didengar. Semua yang positif. Kalau kita bersandar pada pengertian kita, maka kita pasti hanya pengertian kita ketika buruk, hancur. Itu pengertian kita. Ketika tidak tambah baik, cerai. Ketika keadaanku tambah sepi, bangkrut. Itu pengertian manusia, tapi bukan buat Tuhan. Tuhan itu selalu berkata, nak, justru saat kamu bangkrut, ya, waktu bangkrut jatuh ditimpa tangga 1, timpa tangga 2. Pengertian kita apa? Ya Tuhan pasti hancur. Tapi buat Tuhan bagaimana ketika kita jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2 di Mazmur 34 kalau nggak salah ayat 9, tidak ada satupun tulangmu yang patah. Ini pengertiannya Tuhan. Berbeda dengan pengertian manusia. Kalau jatuh ditimpa tangga 1, 2, 3, 4, pengertian kita hancur, masa depan kita pasti masa depan yang suram. Tapi bukan Tuhan, tidak ada satupun tulangmu yang patah. Berarti kita hari ini jangan mengandalkan jangan-jangan. Kita jangan sok pinter dari Tuhan. 1 hari ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan Tuhan perbuat saat kita percaya dengan segenap hati. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita percaya hari ini jalan hidup kita ini sudah berliku-liku, ya, gonjang ganjing, kacau balau, lika-liku, itu jalan hidup kita. Hari ini banyak orang yang bilang, Bu, jalan hidup saya makin berliku-liku, makin gonjang ganjing, rumah tangga saya makin gonjang ganjing, ya, keuangan saya makin kacau balau. Ada
banyak orang yang ngalami kacau balau, gonjang-ganjing, lika-liku. Ya, kita semua lagi fase ini saudara. Tapi sekali lagi yuk, kalaupun itu terjadi, maka jangan pernah mengandalkan kekuatan, tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan hidup kita yang pahit Tuhan akan pulihkan. Jalan hidup yang gonjang-ganjing, lika-liku, yang hari ini kacau balau, Tuhan yang akan bawa luruskan jalanmu. Pastikan 3 ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yuk percaya aja kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, tapi pakai akal pikiran hikmatnya Tuhan. Kacamata itu harus pakai kacamatanya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat tidak sama dengan apa yang kita lihat. Karena kita tahu bahwa hikmat Tuhan itu melebihi akal manusia. Yang ketiga yaitu akui Tuhan dalam segala lakumu. Libatkan aja Tuhan. Libatkan, andalkan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Dalam segala hal jangan libatkan ya minta pertolongan manusia, minta pertolongan bangsawan, orang-orang kaya yang hebat. Nanti saudara tidak lihat kehebatan, karena di balik orang yang hebat, orang yang kaya, kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih hebat, jauh lebih kaya dari orang-orang dunia. Jadi tidak ada yang kita minta. Hari ini percayalah, akui Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Yang penting kita sudah berdoa, kita berkata, Tuhan, aku cuma mau kehidupanku hari ini bersama Tuhan. Aku mau kehidupan yang luar biasa. Hari ini libatkan Tuhan. 3 hal. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Maka 3 hal ini kalau kita bisa melakukannya, maka ketika keadaanmu sudah tidak masuk akal dan hari ini sudah tidak ada jalan keluar, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup. Maka Tuhan yang berkata pagi ini, mungkin semuanya yang terbaik sedang on the way. Jadi jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan karena kita kecil. Jangan pernah tutup kuasa Tuhan yang mustahil, yang bisa buat mujizat, karena keadaan kita sudah tidak mampu, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk kita lihat bagaimana sih Bu Eli, yuk bagaimana kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada satu ayat di mana di Yesaya 50 ayat 10 sampai 11. Hari ini mungkin saudara lagi percaya butuh struggle, perjuangan iman, investasikan imanmu dengan percaya. Tidak banyak orang bisa lulus dalam investasi iman. Karena banyak orang di masa sukar ini, termasuk saya ketemu beberapa ya pelayan, istri pelayan Tuhan yang berkata gini, Bu Eli, suami saya mulai kendor dalam pelayanan. Bu Eli, suami saya mulai tarik pelayanan, keluar dari pelayanan, mulai cari kerja dunia, mulai kerja yang agak tipu-tipu karena merasa hutang uangnya sudah semakin tipis, hutangnya semakin banyak. Ada banyak orang di masa yang sulit justru tidak makin menginvestasikan imannya, tapi mulai hari ini menjual imannya hanya untuk mamon dan kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri tanpa hari ini menginvestasikan iman. Yuk hari ini percaya dengan segenap hati, itu investasi iman kita. Saat tidak masuk akal, tidak ada jalan keluar, Tuhan mau kita menginvestasikan iman kita kepada Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Lihat ya, jika dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, apa yang firman Tuhan katakan? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Hari ini orang kalau sudah dalam keadaan kepepet, tidak punya uang, mungkin hidupmu ini gelap sekarang. Rasanya dulu kalau ketemu orang bisa ketemu kayak ada sinar. Sekarang setelah masalah Bu Eli bangkrut, wajah saya tua, tidak ada sinar kemuliaan Tuhan. Wajah saya wajah stres, wajah depresi, sulit ketawa, sulit tidur, sulit makan, tidak seperti dulu. Waktu uang saya banyak Bu Eli, saya melayani Tuhan itu dengan sukacita, wajah saya bersinar. Loh, hati-hati saudara, hidup ini ditentukan apa kata Tuhan, apa hidup ini tergantung makan minuman pakaianmu. Sementara firman Tuhan berkata kerajaan Allah bukan soal makan minum ya, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita hari ini bisa bersinar, wajah
pada kita hanya tunggu kaya, saudara salah besar. Berarti hidupmu bukan dikendalikan apa kata Tuhan, tapi hidupmu dikendalikan oleh harta. Makanya banyak orang yang salah fokus itu mulai dibenarkan sama Tuhan, ya, mulai diproses, mulai dimasukin dapur api supaya pemikiranmu hari ini tidak salah lagi. Hidup kita ini bukan ditentukan makan, minum, pakaian. Banyaknya harta yang saudara bisa makan, bisa minum, saudara bisa nikmati, baru hidupmu ada cahaya kemuliaan. Hidupmu benar-benar hari ini hidup dalam kemewahan, kemegahan, enggak. Tapi orang benar walaupun hidup di dalam gelapnya dunia, kita tetap menjadi cahaya, kita tetap bisa menjadi berkat, kita tetap bisa sukacita, tetap bisa bermegah. Sampai orang sering kali tanya gini, Bu, hebat ya Bu ya, walaupun masalahmu besar, kamu kok bisa makan, bisa minum, bisa ketawa-tawa, bisa menguatkan orang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kalau orang tanya rahasia saya, ya karena saya bersandar pada Tuhan. Tidak ada lain. Nama Yesus menara yang kuat. Saya kalau sudah kepepet, stres, banyak masalah, saya cuman duduk, saya cuman panggil, Yesus tolong. Itu aja tiap hari saya sambil jalan, sambil pelayanan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu terus yang saya katakan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lah makin dipikir makin stres, makin tidak bisa khotbah, makin direnungkan masalah saya, makin kelihatan masalah saya besar, makin saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa melayani Tuhan. Nanti pikiran saya error, saya mungkin nanti jadi pasien rumah sakit jiwa lama-lama. Makanya saya mengambil langkah, yaitu ketika dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak bersinar, keadaan keuangan rumah tangga saya lagi gelap-gelapnya, keuangan saya lagi tidak ada cahaya. Dulu bercahaya, keuangan celing gitu ya, kayak saya dulu ngomong, Tuhan suami saya dulu cintanya celing gitu ya, sekarang sudah tidak celing Tuhan, malah redup Tuhan. Itu dulu saya cerita sama Tuhan. Mungkin keuanganmu sekarang tidak celing gitu ya, sekarang dikit-dikit mikir mau beli apa, mikir dulu tidak mau beli celing. Nah, sekarang tidak celong saudara ya, tidak punya uang Bu Eli, gimana bisa celing. Tapi kita masih punya Tuhan. Makanya yuk sandaran, nyender, percaya. Lihat berikutnya, kalau kita lagi disakiti, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Siapa yang lagi ngalami panah api dari pihak ketiga, panah api dari mertua, dari ipar, dari teman baik yang nusuk hidupmu, ndak usah bales ya. Nanti itu urusannya. Yang bisa mendidik, menghajar, yang bisa mengembalikan panah api yang dipasang atas hidup kita, itu ke atas kepala mereka hanya tanganku lah, Tuhan berkata. Dan orang-orang yang memasang panah api nanti akan berbaring di tempat siksaan. Jadi tidak ada yang perlu diiri. Ibu-ibu sekali lagi yang iri dengan wanita tobat salah besar. Kalau ibu-ibu iri berarti ibu-ibu sadar bahwa tempat siksaan itu tidak enak loh saudara. Siapa yang bilang pelakor, ya orang ambil suami orang ambil uangnya orang, itu hidupnya enak ya Bu Eli, enak Bu Eli, bisa halan-halan Bu Eli, tamasya, dipeluk suami saya, diperlakukan kayak permaisuri. Iya, sesaat di ujung lidah. Nanti kalau di tempat siksaan ngeri saudara. Jangan pernah ngiri. Saudara hari ini percayalah, kalau sudah percaya dengan segenap hati, artinya gini, percaya aja walaupun di saat kegelapan. Percaya aja walaupun hidupmu sudah tidak ada cahaya bersinar. Ya, serasa orang kalau tidak ada cahaya bersinar tuh masa depannya suram, madesu, masa depan gelap. Mungkin ini posisi kita. Kalau iblis bilang, madesu, hidupmu lo gelap, dulu celing, sekarang gelap, dulu bercahaya, dulu banyak uang, sekarang gelap, rumah tanggamu gelap, keuanganmu gelap, masa depanmu suram. Mungkin hari ini engkau percaya, hari ini di tengah banyak api-api yang dipanahkan dalam hidup rumah tanggamu dari orang-orang yang jahat, sehingga nama baikmu dirusak, rumah tanggamu dirusak, pasanganmu dicuri orang lain. Sudah, tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ambil panah untuk memanahkan musuhmu, tapi biarkan panah-panah itu oleh tangan Tuhan
Tuhanlah, maka panah-panah yang kau pasang itu akan kembali, ya, dan akibatnya apa? Berbaring di tempat siksaan. Jadi tidak usah ngiri, saudara. Hari ini kita bersyukur justru lewat panah-panah api yang dipasang oleh musuh-musuh kita menjadikan kita serupa dengan Kristus. Hari ini saya bisa seperti ini, mengalami kemajuan rohani itu karena banyaknya panah api yang diserang dalam hidup rumah tangga saya. Makanya ketika panah api itu semakin gencar-gencarnya, saya semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan saya panggil nama Tuhan, saya bersandar di situ, hidup saya mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Buat apa saya hebat di mata dunia, tapi saya mengalami kemunduran di mata Tuhan. Memang saya sekarang, orang mungkin bilang berkata, kasihan deh Bu Eli, malang nasibnya Bu Eli, habis manis sepadi buang. Tapi saya mengalami kemajuan di dalam Tuhan, kemajuan rohani. Saya berinvestasi iman, air mata, penderitaan yang suatu kali Tuhan berkata, tidak pernah bersusah-susah, tidak pernah sia-sia, tidak pernah percuma loh kamu berlomba-lomba hari ini dengan berlomba-lomba investasi iman, penderitaan. Itu lomba-lombanya kita. Makanya hari ini yuk percaya. Siapa yang ada di dalam gelap, katakan aku percaya, aku percaya. Siapa yang hari ini ada di dalam keadaan yang tidak bersinar, kelihatan madesu, pilih percaya. Siapa yang lagi direkakan panah api yang begitu banyak dalam kehidupanmu, hari ini tidak usah balas, tidak usah tangan saudara yang melempar panah-panah api, izinkan tangan Tuhan, tetap percaya. Karena suatu kali kalau kita panggil nama Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan pembalasan ada di tangan Tuhan, maka kita melihat ada sesuatu. Tuhan bilang gini, apa yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Apa yang selama ini menurut engkau susah, apa yang susah bagi manusia, itu bukan masalah buat Tuhan. Jadi masalah kita ini bukan masalah. Apa yang membuat masalah kita jadi masalah? Karena kita yang mempermasalahkan. Senyatanya saudara bangkrut Tuhan, jadi Tuhan tidak jadi masalah. Saudara ditinggal suami sampai selingkuh, punya anak 3, anak 4, tidak pulang sekalipun, buat Tuhan tidak masalah. Kenapa kita perlu panik, stres? Karena kita menjadikan ini masalah. Sementara buat Tuhan, Tuhan bilang gini, tidak usah takut. Mungkin sudah pemulihan, nanti urusanku, pembalasan urusanku. Tidak pernah percuma, tidak pernah sia-sia kamu berlomba, kamu bersusah-susah jadi pengikutku. Itu aja yang perlu kita pegang hari-hari ini. Yuk yang kedua, kalau jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri, ya jangan-jangan kita buka di Filipi 3 ayat 7-8. Waktu saya baca ayat ini, saya percaya ini juga jadi kekuatan buat setiap kita. Ya, satu poin lagi kita selesai. Setelah selesai ini, happy weekend semuanya. Jalani masa-masa happy weekend, happy Saturday, happy Sunday, tiap hari happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Sudah ya, walaupun suamimu belum kembali, ndak usah sedih. Happy terus, happy aja. Tuhan tuh lagi mau bawa setiap anak Tuhan di masa sukar tuh beda. Orang dunia ndak bisa happy sad face semua, kita happy face semua. Kenapa? Karena kita ngerti firman. Ndak ada masalah di mata kita, karena bagi Tuhan semua masalah kita itu bukan masalah, saudara. Justru masalah itu baik. Waktunya kita berinvestasi dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, memang investasi duniamu turun, tapi investasi kerajaan Allah naik, ditambah-tambahkan. Tangkap ya, tidak mungkin saudara bisa gini, Tuhan boleh tidak milih dunia naik, kerajaan Allah naik? Oh nggak bisa saudara. Kalau kita percaya bahwa prioritas pertama harus kerajaan Allah, kebenarannya, baru itu bonus. Semua yang ditambahkan dalam hidup kita itu bonus. Tapi waktu kita menjalaninya, tidak bisa fokusnya dibagi. Harus prioritas dulu kerajaan Allah. Banyak orang salah di sini. Orang kejar ikut Kristus, yang dikejar investasi kerajaan bisnisnya dulu di dunia yang dibesar-besarkan. Kerajaan Allahnya tidak dibangun, sehingga saudara tidak terima semuanya ditambahkan. Dapat sesaat, nanti semuanya dikurang-kurangkan. Yang berikutnya, yuk setelah itu kita selesai. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Happy
hebat Paulus ini. Bayangin ya, dulu saya marah sama Tuhan. Tuhan dulu dicintai suami, untung hidup saya Tuhan, tapi ikut Kristus babak belur. Kacau balau Tuhan, lika-liku Tuhan, tolong toh Tuhan. Saya merasa bahwa ikut Kristus itu rugi. Tapi Rasul Paulus, wow, dulu keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Lihat, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, kalau memang hari ini engkau diproses supaya kita hari ini mengenal Kristus, hidup buat Kristus, bukan hidup dalam dosa, kira-kira saudara rugi enggak? Enggak rugi saudara. Saya bersyukur lewat proses yang enggak mudah. Kalau ditanya, Bu, penyesalan? Enggak menyesal ikut Kristus. Malah saya anggap sesuatu yang dulu saya kejar, bangun kerajaan sosialita, kerajaan rumah tangga saya semewah-mewah, semegah-megahnya, itu dianggap rugi. Karena waktu saya dicintai suami saya enggak cinta Tuhan. Justru waktu cinta suami saya berkurang, saya jadi cinta Tuhan, saya jadi alatnya Tuhan. Nah, itu jauh lebih mulia daripada dicintai suami, jadi alatnya dunia, jadi ibu sosialita. Makanya hari ini belajarlah untuk memberi pengertian, bukan pengertian sendiri, tapi kita belajar seperti seorang Rasul Paulus. Karena pengenalan lebih mulia, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini saudara percaya, saudara hidup, kehilangan harta itu cuma sesaat. Kalau supaya itu memperoleh Kristus, maka semua yang di belakang itu tanpa Kristus itu sampah saudara, merugikan, tidak menguntungkan. Jauh lebih untung sekarang walaupun usahaku usahaku kolaps, aku berdoa supaya rumah tidak dilelang, kok tambah dilelang. Saudara pikir ini rugi? Enggak. Kalau memang sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, sampai doa-doamu jangan dilelang, malah dilelang. Jangan punya anak, malah punya anak. Kalau itu sampai terjadi, percayalah, semuanya ini supaya 3 hal, yaitu supaya kita keluar dari kenyamanan untuk hidup buat Kristus. Hari ini kita membuang sampah nyaman supaya mengenal Kristus. Hari ini engkau membuang sampah nyaman supaya saudara mengenal Kristus, itu jauh lebih mulia. Memperoleh Kristus itu jauh lebih mulia daripada saudara nyaman tapi cuman memperoleh dunia. Jauh lebih mulia memperoleh Kristus, mengenal Kristus, dan hidup buat Kristus. Ayo, jauh lebih mulia mana? Mati semua, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa cuman hidup ini di Roma 11 ayat 36. Hidup ini oleh Kristus. Ya, dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Lah sekarang kita dikembalikan Tuhan. Hidup ini untuk apa coba? Saudara renungkan. Saudara kalau stres hari ini karena uangmu berkurang, hartamu berkurang, rumahmu dilelang bank, suamimu kabur, istrimu kabur, anak-anakmu berubah. Hari ini saudara percaya kalau memang sesuatu yang diizinkan terjadi buat kita mengoreksi diri kita, dan kita mulai berkata, Tuhan, dulu aku hidup itu hanya kejar terus, duit terus, bagaimana kejar supaya dicintai suami terus, kejar kaya terus. Itu jauh sampah loh itu tidak menguntungkan. Sampah itu tidak punya nilai mulia. Lah jauh lebih baik sekarang diproses, tidak dijawab doanya sama Tuhan, ngelewati dapur api makin panas, tapi saudara hidup buat Kristus. Saudara kenal Kristus, kenal sebagai Bapak yang baik itu seperti apa. Saudara mulai memperoleh Kristus, bukan memperoleh dunia, maka semua ini sampah saudara, tidak menguntungkan. Semuanya sama Rasul Paulus dianggap sampah. Apa yang dulu menguntungkan itu dianggap merugikan semuanya. Karena apa?
Karena kita hidup buat Kristus, kita hidup mengenal Kristus, kita memperoleh Kristus, itu jauh lebih mulia. Hari ini pastikan, mungkin kerajaan dunia, apa yang saudara pikir kaya, kerajaan rumah tanggamu sedang roboh-roboh. Sekali lagi, apa yang kita hilang hari ini, supaya kita memperoleh Kristus, itu jauh lebih mulia. Kenapa saya bisa totalitas sama Tuhan hari ini, tidak kenal capek saudara? Karena rasa jatuh cinta saya sama Tuhan. Pikiran saya itu sudah sejalan loh sama Tuhan. Mungkin Tuhan sama saya jalan, pikiran saya itu cuma jiwa. Karena saya tahu jiwa itu buat hatinya Tuhan tuh kelepek loh saudara. Kesenangan Tuhan tuh satu jiwa bertobat, seluruh malaikat surga dan Tuhan bersorak-sorai. Saya cuma mikiri kalau saya ndak live ya, kayak 2 hari yang lalu saya tuh sudah ndak mau live saudara, ngantuk. Saya sudah bilang sama Fran, live ndak, ngantuk gitu ya, saya bilang sama ndak, ngantuk, saya mau tidur sesaat. Tuhan bilang gini, jangan males, kalahkan kedaginganmu. Banyak orang malam ini galau. Langsung saya buat khotbah, jangan galau saudara. Ternyata memang benar banyak yang galau. Untung saya ndak ngenain daging, saya lawan daging saya, ngantuk saya langsung siapin live ya. Walaupun saya ngantuk-ngantuk, saya siapin live. Saya percaya bahwa hari-hari ini yuk hidup buat Kristus, mengenal Kristus, memperoleh Kristus itu ndak gampang. Semua harus punya pengalaman hidup. Bagaimana kita bisa ngomong, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Omong kosong kalau kita tidak mau hidup dimatikan secara daging, dibongkar kenyamanan kita dipaksa keluar Tuhan dari zona nyaman. Tidak mungkin saudara. Orang yang terlalu nyaman dengan kehidupan di dunia itu pasti cinta dunia, pasti cinta hartanya, pasti cinta nama baik, pasti cinta tahtanya. Tidak mungkin cinta Kristus. Tapi pada waktu zona nyaman kita dibongkar, kita mulai berlari kepada Kristus, kita mulai cari Kristus. Dan yang terakhir ya, jadi sekali lagi yuk rela ya, sampah hari ini, sampah nyaman dibuang dulu, sampah nyaman untuk memperoleh Kristus, untuk hidup buat Kristus dan mengenal Kristus. Jadi buang sudah ya. Hari ini percayalah, justru yang nyaman-nyaman itu sampah. Jangan mikir kalau hari ini Tuhan tidak dicintai suami, aku hidup di dalam sampah. Bukan, itu bukan sampah, itu malah menguntungkan loh saudara. Justru nyaman itu anggap sampah, anggap merugikan. Justru hari ini jauh lebih baik saudara diproses Tuhan, itu bukan sampah ya. Yuk yang terakhir, jangan hidup seperti anak muda ya, yang aku sudah ini. Waktu Tuhan berkata ya, bagaimana kamu jual ya, Yesus berkata, hari ini pergi jual apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia tidak mau. Banyak orang tidak mau ya kehilangan harta dunia untuk dapat harta surga dan mengikut Kristus. Tidak banyak orang yang mau. Banyak orang yang tidak mau, Tuhan, aku tidak mau ikut Kristus. Lebih parah lagi itu Tuhan, lebih baik aku enak-enakan aja tuh ikut Kristus. Makin serius makin banyak. Oh banyak orang bergumul yang hari ini konseling, Bu. Saya itu sampai takut loh, Bu, kalau serius sama Tuhan. Tiap kali saya serius sama Tuhan, pencobaannya makin besar. Jujur hari ini sudah waktunya semakin singkat. Saudara mau berharap apa di dunia ini? Dunia ini lenyap, hidup kita juga bakal lenyap. Satu hal, hari ini masih ada kesempatan buat kita. Hari ini yuk Tuhan berkata, jual, engkau akan beroleh harta di surga. Sampah nyamanmu keluar dari nyaman. Tak ganti harta surga, datang kemari dan ikut aku. Itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau ambil keputusan itu, kita sudah dapat jaminan, yaitu harta surga, jaminan hidup kekal. Yang terakhir, yuk akui, libatkan Tuhan dalam segala laku kita. Mazmur 10 ayat 14-18. Setelah itu kita selesai ya. Yuk kita baca Mazmur 10. Engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati. Hari ini kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Akui dia dalam segala laku,
Karena Tuhan tuh melihat kesusahan, lihat sakit hati. Dan supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Saya suka ayat ini. Tiap kali saya berkata, Tuhan saya sedih, saya sakit. Seolah-olah saya bilang ini, tapi Tuhan berjanji, engkau melihat, engkau mengambil ke dalam tanganmu kesakitanku. Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Tuhan melihat ya, saya disakiti hati. Tuhan melihat ya kebutuhan saya apa. Tuhan lihat ya, Tuhan ambil apa yang tidak bisa saya lakukan. Ambil Tuhan, ambil rasa sakit kesusahanku. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Kalau sudah lemah jangan sok pinter lagi putar otak. Sudah lemah surrender ya. Saya tak pinter bahasa Inggris, makanya nanti retreat itu temanya ya berserah penuh, surrender ya. Saudara percaya kita semua sebagai orang lemah hari-hari ini yuk ikut retreat. Nanti di retreat menyerahkan diri sama Tuhan. Untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. 3 hal. Tuhan lagi melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan mengambil kesusahan sakit hatimu. Dan Tuhan menolong orang yang lemah dan anak yatim. Hari ini pastikan tema retreat ini salah satunya saya ambil dari ayat ini. Karena waktu kita berserah, orang lemah berkumpul, menyerahkan diri, maka Tuhan mengambil, Tuhan melihat, dan Tuhan menolong orang lemah dan anak yatim. Hari ini pastikan saudara mungkin berkata, Tuhan tidak ada orang peduli. Rasanya saya hidup seorang diri. It's okay. Tuhan melihat, Tuhan mengambil, Tuhan menolong. Percayalah, hari ini kita jangan sampai melibatkan kepintaran, melibatkan manusia. Tapi libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Karena hanya Tuhan yang melihat, mengambil kesusahanmu hari ini. Engkau susah dalam keuangan, Tuhan lihat. Engkau susah dalam mencari uang, Tuhan lihat. Engkau susah cari pekerjaan, Tuhan lihat. Engkau susah disakiti suamimu, Tuhan lihat. Semuanya Tuhan lihat. Dan Tuhan berkata, Tuhan kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi waktu kita menyerahkan, Tuhan melihat, Tuhan mengambil, Tuhan menolong. Itu sebabnya kalau kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang lagi tidak mengalami ketika semuanya tidak masuk akal dan tidak ada jalan keluar, saudara dan saya ini waktunya datang kepada Tuhan ya. Jangan sampai waktu tidak masuk akal, tidak ada jalan, saudara putus asa. Salah. Sambung asa, semangat. Kalau sambung asa itu semangatnya disambung terus setiap hari ya. Setiap hari pasti bangun tidur semangat. Nah itu disambung semangatnya. Jangan putus asanya yang disambung. Dia buka mata, aduh putus asa Tuhan. Make ujian Tuhan. Nggak duit Tuhan. Nggak punya uang. Nggak punya suami. Nggak punya istri. Nggak punya apa-apa. Teman ninggalin saya. Saudara, itu namanya orang putus asa. Tapi kalau orang sambung asa, suami ndak punya, uang ndak punya. Mungkin saudara hari ini seperti anak yatim ya. Tuhan, uang tipis ya. Suami ndak cinta lagi, sudah tipis. Mungkin kita sudah ndak punya apa-apa. Hari ini mungkin kita sudah uang sedikit ya. Semua persediaan sedikit, usaha makin sepi. Tapi kita masih punya Tuhan. Waktu kita melibatkan Tuhan, Tuhan berkata pagi ini, nak, semangat, jangan putus asa, sambung aja semangat, tiap pagi semangat, tiap detik semangat. Nggak ngerti semangat, pokoknya semangat. Saya kalau ketemu orang langsung bilang semangat, semangat. Kenapa? Karena waktu kita semangat, firman Tuhan berkata orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Berarti saudara bisa bertahan sampai akhir. Tapi kalau orang putus asa, lihat kalau orang sudah sakit putus asa, cepet mati kan? Tapi kalau semangat, imunmu dibangun, imanmu dibangun, maka amin segera terjadi. Amin ya. Sekali lagi, orang semangat itu imun dibangun, iman dibangun, hasilnya amin. Semua yang tidak mungkin jadi mungkin, katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, happy ya, happy ye. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah hati. Setengahnya lihat fakta, lihat duit tidak ada Tuhan. Suami tidak pulang-pulang, tidak usah sudah. Lihat Tuhan. Tuhan itu percayalah. Ya, yang kedua yaitu jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan Yesus memberkati. Tidak boleh wajahnya anak Tuhan apa tadi? Tidak boleh sad face, ya. Saya kalau ketemu jemaat, khususnya nanti yang ketemu retreat tanggal 27, 29, saya mau lihat wajah happy face semuanya. Kita nanti retreat 3 hari, kita belajar bersama-sama penyerahan diri total kepada Tuhan yang sedang mengalami semua kelemahan. Saya percaya Tuhan melihat, Tuhan mengambil, dan Tuhan mau menolong setiap kita yang hari-hari ini berserah penuh, percaya penuh, bersandar sudah ya sama Tuhan sudah. Hari ini percaya kuasa Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Nanti malam kalau saya tidak jet lag, saya akan live juga ya, karena saya banyak hutang berapa hari tidak bisa live ya, karena kemarin di pesawat saudara ya, pesawatnya panjang juga. Saya sama transit aja sudah 25 jam saudara, bayangin ya, sampai lecek-lecek saudara ya. Tuhan Yesus memberkati, semuanya diberkati. Happy ya, happy ye, happy Saturday. Tetap semangat, tetap sukacita. Bapak terima kasih, kami percaya bahwa setiap anak-anakmu hari-hari ini semakin kami mengenal Kristus, semakin kami memperoleh Kristus, semakin kami hari ini mendapat Kristus, kami semakin tahu Tuhan bahwa kehidupan kami bukannya menikmati sampah, tapi kami menikmati keuntungan yang besar. Justru kenyamanan kami menjadi sampah di masa lalu buat kami, membawa kami tidak mengikut Kristus, tidak hidup buat Kristus, tidak memperoleh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkati setiap kami, berkati retreat 27-29, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan akan sudah persiapkan jiwa-jiwa yang akan kau kirim untuk menerima kemuliaan-Mu. Terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy Saturday semuanya. God bless you, sampai ketemu ya nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.